Yang perlu kita khawatirkan ketika kita hidup tidak diberikan ujian oleh Allah. Yang perlu kita khawatirkan selama berbulan-bulan Allah tidak menguji kita. Yang perlu kita khawatirkan setelah kita hidup bertahun-tahun ternyata tidak ada ujian dari kita. Maka ini yang perlu dikhawatirkan. Jangan-jangan ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ceritanya orang yang beriman tanpa ujian, mustahil Pak. Karena Nabi sendiri diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau manusia yang paling mulia yang Allah izinkan hidup di dunia. Ketika ujian datang, pilihannya dua. Menyalahkan Allah atau menerima takdir Allah. Ingatlah bahwa dengan menyalahkan tidak pernah memperbaiki keadaan. Ketika uang kurang, ketika ditipu orang, ketika banyak utang, ketika partner bisnis tidak amanah, mungkin dengan mudah kita menyalahkan manusia. Ini gara-gara karyawan saya Ustaz, gara-gara partner bisnis saya Ustaz, gara-gara suami saya, gara-gara istri saya, gara-gara anak saya. Menyalahkan sekali lagi tidak pernah memperbaiki keadaan. Maka yang perlu kita perbaiki ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, tolong dijawab dengan hati yang jujur. Apakah kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa? Yakin? Apakah kita meyakini bahwa Allah itu maha kaya? Yakin? Apakah kita meyakini bahwa Allah sanggup memiskinkan orang kaya? Apakah kita meyakini bahwa Allah sanggup untuk mengkayakan orang miskin? Apakah kita meyakini bahwa Allah sanggup menyembuhkan orang yang sakit? Kalau kita yakin, ada pertanyaan besar Pak. Setelah kita bertahun-tahun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, terlahir dalam kondisi muslim. Dari akil baligh sampai hari ini mungkin puluhan tahun kita bersujud kepada Allah. Tapi kalau masih ada kekhawatiran besok makan apa, bulan depan ada rizki atau tidak, permasalahan bisa selesai atau tidak, ada pertanyaan besar. Kalau kita sudah menyembah Allah yang maha kaya, tapi masih takut dengan kemiskinan, berarti ada yang salah dengan cara kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sederhana Pak. Bapak dekat dengan orang kaya, kira-kira Bapak tambah miskin atau ikut kaya? Bapak dekat dengan pejabat, Bapak dapat proyek, tambah miskin atau tambah kaya? Dekat dengan orang kaya berpotensi menjadi orang kaya. Dekat dengan orang miskin berpotensi jadi orang miskin. Sekarang Bapak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, yang mustahil miskin. Pertanyaannya, orang yang dekat dengan Allah tambah miskin atau tambah kaya? Seharusnya bertambah kekayaannya. Maka ada yang salah dengan keyakinan kita. Kalau selama berpuluh-puluh tahun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari ini ada kekhawatiran takut miskin. Kenapa? Tidak mungkin Pak. Orang kafir saja tidak pernah bersujud kepada Allah, Allah kayakan. Sekarang ada orang yang beriman 5 waktu sholat berjamaah di masjid, masih khawatir besok makan apa. Gak masuk akal Pak. Pasti ada yang salah dengan keyakinannya. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana kita meyakini kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini makhluk visual, menginginkan sesuatu di depan mata. Kalau tidak terlihat, tidak percaya. Tidak bisa disentuh, tidak percaya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah, aku mengikuti prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik, maka kebaikan akan dia dapatkan.
Dan jika dia berprasangka buruk, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Ingat, yang menyampaikan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak percaya kepada manusia, boleh. Tidak percaya kepada gubernur, boleh. Tidak percaya kepada presiden, boleh. Tidak percaya kepada caleg, boleh Pak. Kita masa-masa kampanye ini, kalau caleg janji kadang di luar batas Pak. Kalau dia bisa janji masuk surga, kita dimasukkan ke surga. Maka boleh kita tidak percaya. Tapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya, kafir Pak. Semua ulama sepakat, jika ada seseorang yang mengatakan tidak percaya kepada nabinya, kafir. Jika ada orang mengatakan tidak percaya kepada Allah, kafir. Tidak percaya kepada Al-Quran, kafir. Tidak percaya kepada hadis Rasulullah, kafir. Bukan berarti kita gampang mengkafirkan orang. Tapi ini ijma, seluruh ulama bersepakat. Jika ada orang mengatakan muslim tidak percaya kepada Allah, percuma Pak, kafir. Nah, sekarang Allah menguji kita dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita percaya kepada Rasulullah? Percaya atau tidak? Apakah kita meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta? Yakin, baik. Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebenaran. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, Allah mengikuti prasangka kita Pak. Kalau kita berprasangka baik, kebaikan akan terjadi. Kalau kita berprasangka buruk, keburukan akan terjadi. Apa yang sering diprasangkakan oleh manusia, rata-rata berkaitan dengan rizki, berkaitan dengan materi. Maka hadis ini menyebutkan, kalau engkau, kata Allah, berprasangka buruk kepadaku tentang rizki, rizkimu juga buruk. Kalau engkau berprasangka rizki datangnya sulit, akan aku jadikan rizki datangnya sulit. Kalau engkau berprasangka uang datangnya sedikit, akan aku jadikan uang datangnya sedikit. Kalau engkau berprasangka setiap bulan hanya mendapatkan UMR, maka rizkimu hanya UMR. Ingat, Rasulullah tidak pernah berdusta. Semua yang disampaikan adalah fakta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti prasangka kita Pak. Kalau kita sudah tahu hukumnya, bahwa su'uzon, negative thinking, dosa besar, kepada manusia saja berdosa, apalagi kita negative thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya lebih besar. Kalau kita sudah meyakini Allah Maha Kaya, kemudian kita takut miskin, berarti kita su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini Pak, membutuhkan keyakinan. Karena orang yang tidak yakin, jangankan kejadian, berdoa saja Allah tidak terima. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil." Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan pasti dikabulkan. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang tidak yakin. Contoh sederhana Pak, ketika Bapak datang ke rumah saudara yang secara finansial lebih kaya dari Bapak. Bapak datang ke rumah pejabat, datang ke rumah gubernur, datang ke rumah presiden. Pertanyaannya, orang-orang kaya ini punya duit atau tidak? Punya atau tidak? Punya Pak, nyalek saja butuh modal, apalagi sudah jadi. Orang-orang kaya ini kira-kira punya enggak uang 100 ribu? Punya atau tidak? Presiden kita punya enggak 100 ribu? Punya. Baik. Kalau kita yakin Pak Presiden punya uang 100 ribu. Jauh-jauh dari kampung ada orang datang ke istana. Minta kepada Pak Presiden minta uang 2 ribu. Kira-kira presidennya punya atau tidak?